Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Halo, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya satu dokumen menarik nih, judulnya Penanganan PDBK. Itu singkatan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, betul. Isinya ini ngebahas macam-macam disabilitas, tapi yang lebih penting lagi, dokumen ini ngupas tuntas soal hambatan belajar yang spesifik, yang mungkin muncul gitu ya. Dan tentu aja strategi praktis buat mendukung mereka di lingkungan belajar. Kita bakal lihat nih, mulai dari hambatan penglihatan, pendengaran, sampai ke tantangan intelektual, emosi, autisme, dan fisik motorik juga. Misi kita kali ini, ya, menggali contekan, strategi paling jitu sama wawasan kunci dari sumber ini. Supaya Anda, para pendengar, punya gambaran lebih jelas soal gimana sih caranya bikin lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif buat semua. Oke, kita mulai kupas ya. Betul sekali. Inti utamanya memang memahami bahwa tiap orang itu kan cara belajarnya unik ya. Sumber ini bagus nih, karena dia menekankan pentingnya ngenalin dulu hambatan spesifiknya, atau learning barriers istilahnya, yang timbul dari kondisi disabilitas yang beda-beda itu. Nah, kalau kita udah paham hambatannya apa, baru deh kita bisa pilih pendekatan dan strategi yang paling pas buat anak itu. Jadi nggak asal coba-coba aja gitu. Oke. Kita mulai dari yang mungkin paling sering kebayang ya soal kebutuhan khusus, hambatan penglihatan. Sumber ini kan bedalin antara low vision, jadi penglihatannya terbatas tapi masih bisa lihat dikit, sama totally blind, buta total. Iya. Jelas ya, tantangannya itu soal akses ke informasi visual. Nah, dari sumber ini apa sih prinsip utama atau strategi kunci yang paling menonjol? Sumber ini pendekatannya sangat praktis ya. Kalau kita kelompokkan nih, ada beberapa hal fundamental buat hambatan penglihatan. Pertama, kompensasi lewat informasi multisensorik. Multisensorik, oke. Artinya, jangan cuma andalkan mata. Kita perlu aktif pakai indera lain. Bisa lewat pendengaran, kayak rekaman suara, penjelasan lisan gitu. Atau perabaan, pakai miniatur benda, huruf braille, media taktil. Atau bahkan gerakan, simulasi gitu. Nah, khusus buat yang low vision, penting banget buat memaksimalkan sisa penglihatannya. Misalnya pakai tulisan atau gambar yang ukurannya digedein, terus kontras warnanya jelas. Menarik, jadi memanfaatin indera lain secara maksimal gitu ya? Selain cara nyampein informasi, ada lagi nggak? Tentu. Yang kedua, ini soal pengaturan lingkungan fisik. Lingkungan fisik, oke? Ini krusial banget buat kemandirian sama keamanan mereka. Contohnya nih, bikin rute jalan di kelas atau sekolah yang gampang dihafal, terus bebas hambatan. Tempat duduknya idealnya di depan, tapi hati-hati, jangan deket jendela atau pintu yang bikin silau. Iya, silau bisa ganggu ya. Banget. Terus ada tips simple tapi penting dari sumber ini, pastiin pintu itu kalau nggak kebuka lebar sekalian, ya ketutup rapat sekalian. Oh. Jangan setengah-setengah, bahaya itu. Sediain juga penanda atau landmark, kayak huruf braille di dinding atau guide block di lantai itu loh, ubin pemandu. Wah, soal pintu itu detail kecil tapi masuk akal banget ya dampaknya. Terus gimana soal interaksi langsungnya, komunikasinya? Itu poin ketiga, komunikasi verbal yang disesuaikan dan deskripsi visual. Selalu biasain nyapa pas masuk atau keluar ruangan, biar anak tahu kita ada di mana. Iya. Panggil namanya langsung, terus pas ngasih arahan, pakai kata keterangan arah yang presisi, misalnya maju 3 langkah, di sebelah kananmu. Hindari kata tunjuk yang ambigu kayak di situ, di sana. Bener juga, di situ itu nggak jelas ya? Nggak jelas banget. Dan yang nggak kalah penting, kita jadi mata buat mereka. Deskripsikan secara verbal hal-hal visual yang relevan di sekitar mereka. Kayak, di depanmu ada meja, hati-hati. Atau, teman-teman lagi lihat gambar gajah di layar gitu. Jadi intinya maksimalkan indera lain, atur lingkungan jadi aman dan gampang dikenali, terus komunikasinya harus jelas dan deskriptif. Paham. Sekarang gimana kalau tantangannya di pendengaran? Sumber ini kan nyebutin tingkatannya ya, dari ringan sampai berat banget. Iya, ada level desibelnya. Nah, ini pasti pengaruhnya ke akses info suara dan mungkin juga ke perkembangan bahasa mereka ya. Sumber ini memang ngeklasifikasiin tingkat hambatan pendengaran. Tapi yang penting bukan hafal angkanya sih, tapi paham dampaknya. Ada yang mungkin cuma susah dengar bisikan atau suara pelan, ada juga yang suara keras banget pun susah kedengeran.
Akibatnya, yaitu akses ke informasi lisan terbatas. Dan ini bisa banget ngaruh ke penguasaan kosakata sama struktur kalimat. Terus strateginya gimana? Strateginya, kebalikan dari yang tadi, kalau tadi maksimalin pendengaran dan perabaan, di sini kita maksimalkan visual dan kinestetik. Oke, jadi fokus ke mata sama peragaan gitu ya. Contohnya gimana tuh? Betul. Pertama ya perbanyak informasi visual kinestetik, pakai video, film bisu tapi ada teksnya, gambar-gambar yang jelas, peragaan langsung atau demonstrasi, simulasi, pokoknya apapun yang bisa dilihat atau dirasain gerakannya. Oke. Lingkungan yang kondusif secara visual dan auditif. Maksudnya, tempatkan anak di depan biar gampang lihat wajah dan bibir guru atau teman bicara. Terus, jauhin dari sumber suara bising yang nggak perlu, kayak kipas angin berisik atau jendela yang ngarap jalan raya. Nah, soal lihat wajah ini, sumbernya pakai istilah menarik nih. Keterarahwajahan. Apa tuh maksudnya? Keterarahwajahan itu, simpelnya sih, mastiin wajah kita kelihatan jelas sama anak pas kita ngomong. Jadi, jangan ngomong sambil munggungin, atau sambil mulutnya ketutup tangan. Anak dengan hambatan pendengaran kan sering banget kebantu sama baca gerak bibir dan ekspresi wajah kita. Iya benar. Makanya, ini jadi bagian penting dari strategi komunikasi efektif. Selain itu, pakai kata-kata simpel, kalimat pendek, perjelas pakai gerakan tubuh atau ekspresi wajah, dan selalu pakai media visual kalau ada. Buat mastiin pahal atau enggak, jangan ragu minta anak ngulang instruksi atau pertanyaan kita. Jadi keterarahwajahan itu soal mastiin kontak visual pas komunikasi. Masuk akal banget. Ada lagi yang perlu diperhatiin? Satu lagi yang krusial, penguatan penguasaan bahasa. Karena akses ke bahasa lisan terbatas, seringkali perlu usaha ekstra buat ngejelasin makna kata baru atau konsep secara eksplisit. Jangan diasumsi langsung ngerti gitu ya. Persis. Jangan berasumsi anak paham cuma karena dengar sepintas. Jelaskan prosedur atau aturan main dengan sangat-sangat jernih. Nah, buat evaluasi, sumber ini fleksibel kok. Bisa tertulis atau unjuk kerja performance. Tergantung mana yang paling memungkinkan buat anak nunjukin pemahamannya. Oke, jadi buat pendengaran, kuncinya visualisasi, lingkungan minim noise, komunikasi tatap muka yang jelas, sama penguatan bahasa. Jelas beda ya pendekatannya sama hambatan penglihatan. Nah, mari kita geser ke area yang mungkin lebih kompleks nih, hambatan kognitif dan perkembangan. Sumber ini nyebut soal hambatan mental dan intelektual. Ada klasifikasi berdasarkan fungsi intelektualnya, tapi intinya kan ada tantangan dalam belajar dibanding teman sebayanya ya. Apa sih hambatan belajar utama yang diangkat sumber ini? Benar, sumber ini nyebutin beberapa tingkatan kemampuan intelektual, tapi fokus utamanya lebih ke dampak fungsionalnya di proses belajar. Hambatan yang sering muncul itu antara lain, susah memahami hal-hal yang sifatnya abstrak. Abstrak ya, oke. Terus cenderung gampang lupa, rentang perhatiannya pendek, alias gampang ke distraksi, dan kadang kurang inisiatif buat mulai sesuatu. Nah, strateginya dirancang buat ngatasin ini semua. Gimana caranya tuh ngatasin susah paham abstrak sama memori yang terbatas itu? Strategi utamanya adalah konkretisasi dan membuatnya bertahap. Konkret dan bertahap. Artinya, sebisa mungkin sajikan informasi dalam bentuk yang nyata. Bisa dilihat, dipegang, atau dialamin langsung. Hindari konsep abstrak di awal, mulai dari yang konkret dulu. Terus, pecah materi atau tugas jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dikelola. Dari yang paling gampang ke yang lebih sulit. Oke. Sumber ini juga nekenin pentingnya pengulangan dan umpan balik. Materi perlu diulang-ulang dengan cara yang bervariasi, biar nggak bosen, dan kasih feedback yang jelas dan segera, entah itu pujian atau koreksi yang ngebangun. Konkret, bertahap, diulang-ulang. Masuk akal sih. Lalu soal perhatian sama inisiatif tadi, gimana tuh? Nah, ini perlu dukungan aktif. Sumber nyaranin manfaatin peer tutor. Peer tutor, teman sebaya gitu ya? Iya, teman sebaya yang bantu dampingi belajar. Ini bisa efektif banget loh. Terus, nempatin anak deket guru juga ngebantu, biar lebih gampang dapat perhatian dan bantuan. Ada juga teknik yang namanya prompting sama scaffolding. Prompting. Scaffolding, apa tuh? Prompting itu kayak ngasih kode atau bantuan kecil gitu, bisa verbal atau fisik, buat micu respons yang benar. Kalau scaffolding, ini ibarat kita kasih penyangga atau tangga sementara pas anak belajar skill baru. Bantuannya banyak di awal, tapi pelan-pelan dikurangi, seiring anak makin bisa mandiri. Scaffolding. Oh, jadi kayak kita bantu pegangin sepeda pas anak baru belajar, lama-lama dilepas gitu ya? Persis, analogi yang bagus tuh.
Selain itu, buat fokus perhatian, penting banget mastiin anak udah siap dan fokus sebelum kita mulai ngomong atau ngasih instruksi. Sampaikan materi, dikit-dikit aja, jangan langsung banyak. Oke. Terkait inisiatif sama kesadaran bahaya, nah, sumber ini secara eksplisit bilang kalau anak dengan hambatan intelektual seringkali membutuhkan bantuan dan panduan langsung dari orang dewasa. Ini bukan sesuatu yang bisa kita harapkan muncul sendiri gitu aja. Oke, jadi pendekatannya sangat terstruktur ya. Butuh sabar, pengulangan, dukungan aktif, termasuk bantuan spesifik kayak prompting dan scaffolding tadi. Sekarang, gimana dengan autisme? Sumber ini nyebutnya kelainan perkembangan saraf yang pengaruhnya ke komunikasi sosial, perilaku, dan belajar. Ditekanin juga ini kondisi spektrum, artinya variasinya banyak banget ya. Iya, spektrum, jadi beda-beda tiap anak. Apa strategi khususnya nih buat autisme? Yang menarik dari pembahasan autisme di sumber ini, meskipun punya ciri khas ya, banyak strateginya yang sebenarnya tumpang tindih sama kondisi lain, tapi dengan penekanan yang beda. Hambatan utamanya sering di area bahasa dan komunikasi sosial. Terus kadang ada perilaku repetitif atau minat yang sangat spesifik. Kewaspadaan dan inisiatif juga bisa jadi tantangan. Terus strateginya gimana? Mirip-mirip tadi. Iya, banyak ngadopsi dari yang udah kita bahas. Misalnya, visualisasi kuat. Sama kayak hambatan pendengaran, visual itu kunci banget. Gambar, jadwal visual, video, demonstrasi, itu sangat ngebantu. Visual lagi ya. Komunikasi yang disesuaikan. Dorong kontak mata kalau memungkinkan, tapi jangan dipaksa ya. Pakai bahasa yang jelas, konkret. Hindari kiasan atau sarkasme. Teknik prompt dan scaffolding juga relevan di sini. Instruksi sebaiknya bertahap. Oke. Lingkungan terstruktur dan prediktif. Lingkungan yang minim distraksi, punya rutinitas yang jelas, dan kalau ada perubahan di infoin sebelumnya, itu biasanya sangat membantu. Jadi predictable gitu ya? Iya, predictable. Pembelajaran kontekstual. Nah, ini menarik. Kaitkan materi dengan minat spesifik anak kalau memungkinkan. Ini bisa naikin motivasi banget. Oh, pakai minatnya dia ya? Betul. Dukungan pemahaman bahasa. Sama kayak hambatan intelektual, perlu dijelasin makna kata atau konsep sosial secara eksplisit. Jangan anggap mereka otomatis paham. Oke, jadi banyak irisan ya, terutama soal pentingnya visual, struktur, sama komunikasi yang jelas. Sumber ini juga tadi sempat nyenggol soal tipe perhatian, inattentive, hiperaktif impulsif, yang ngingetin ke HDAD. Sama kesulitan belajar spesifik, kayak disleksia, diskalkulia, disgrafia. Tapi kayaknya strategi buat perhatian dan perilaku dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya ya. Betul, sumber ini ngelompokin tantangan terkait perhatian dan kontrol perilaku dalam kategori hambatan emosi dan perilaku. Nah, kita bahas itu sekarang. Oke. Hambatan emosi dan perilaku. Sumber nyebut ini bisa berupa perilaku menyimpang yang ngerugiin diri sendiri atau orang lain, dan terkait juga sama disabilitas psikososial. Hambatan belajar kuncinya diidentifikasi sebagai rentang perhatian pendek dan kontrol perilaku yang rendah. Gimana nih pendekatannya? Buat tantangan ini, strateginya itu kombinasi antara ngasih struktur yang sangat jelas sama dukungan perilaku yang positif. Mirip sih sama penanganan hambatan intelektual dan autisme, tapi fokusnya lebih kuat ke manajemen perilaku dan perhatian. Oke, gimana tuh struktur jelasnya? Pertama, struktur dan kejelasan maksimal. Panduan aktivitas harus super jelas. Instruksi bertahap, tugas diurutin dari gampang ke sulit. Bahkan disaranin nempel instruksi tertulis singkat di meja anak. Jadi pengingat visual permanen gitu. Rutinitas yang konsisten juga penting banget. Selain struktur, dukungan perilakunya kayak gimana? Dukungannya bisa berupa dukungan sebaya dan guru. Lagi-lagi, peer tutor bisa bantu. Posisi duduk dekat guru juga. Teknik prompt dan scaffolding buat perilaku yang diharapkan juga dipakai di sini. Lalu, manajemen perhatian yang aktif. Manajemen perhatian, oke? Ini penting nih. Selalu panggil nama anak dan pastiin ada kontak mata sebelum ngasih instruksi. Kasih jeda antar tahapan materi, jangan buru-buru. Sumber juga nyaranin buat ngurangin tuntutan ngelakuin 2 hal sekaligus. Misalnya dengerin penjelasan sambil nyatet. Oh iya, itu susah ya? Susah, mungkin bisa dipisah. Dengerin dulu, baru nyatet poin pentingnya. Soal kontrol perilaku yang rendah, apa kata sumber ini? Sama kayak soal inisiatif tadi. Ya, ini poin penting lagi. Untuk aspek kontrol perilaku, sumber ini lagi-lagi secara eksplisit nyatain bahwa anak membutuhkan bantuan.
butuh bantuan ya? Iya, artinya ini seringkali bukan cuma masalah kurang struktur atau metode ngajar yang kurang pas. Mungkin perlu intervensi perilaku yang lebih terencana, konseling, atau strategi khusus yang ngelibatin orang tua dan mungkin tenaga ahli lain. Ini butuh pendekatan tim. Paham. Jadi ada aspek yang emang butuh intervensi lebih dari sekedar adaptasi di kelas ya. Oke. Terakhir nih, kita bahas hambatan fisik dan motorik. Fokusnya jelas di keterbatasan gerak karena kondisi fisik. Strateginya pasti sangat praktis ya. Betul sekali. Di sini fokusnya benar-benar menciptakan aksesibilitas fisik. Sangat konkret. Pertama, pastikan ruang gerak memadai. Tata letak kelas harus memungkinkan anak gerak bebas, apalagi kalau pakai kursi roda atau alat bantu jalan. Jarak antar meja, lebar pintu, semua harus dihitung. Iya. Kedua, aksesibilitas lingkungan sekolah secara luas. Bukan cuma kelas, tapi seluruh area sekolah. Ada jalur landai rem, rute antar bangunan, misalnya kelas ke kantin atau toilet, bebas hambatan nggak? Sumber bahkan ngingetin hal detail kayak nutup selokan air yang kebuka biar nggak bahaya. Wah, detail kecil tapi penting banget ya. Sering kelewat itu. Selain jalur, apa lagi? Ketiga, penempatan barang yang strategis. Barang-barang yang sering dibutuhin anak harus ditaruh dalam jangkauan mereka. Rak penyimpanan jangan ketinggian. Idealnya setinggi mata atau jangkauan tangan anak, sesuai posisinya, entah duduk atau berdiri. Biar gampang ngambilnya ya. Ya, keempat, posisi duduk. Menempatin anak di depan seringkali memudahkan mobilitas masuk keluar kelas sama interaksi. Tapi ini juga perlu dikonfirmasi ke anaknya langsung sih, posisi mana yang paling nyaman dan efektif buat dia. Intinya, modifikasi lingkungan biar hambatan fisiknya terminimalisir. Oke. Nah, setelah kita urai semua jenis hambatan dan strateginya, ada satu kalimat di sumber ini yang rasanya jadi benang merah kuat banget nih. Untuk menentukan strategi, pendekatan, dan metode yang tepat, maka guru dapat memahami secara garis besar hambatan belajar berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Nah, ini dia jantungnya. Semua strategi hebat yang kita diskusikan tadi, mulai dari pakai gambar, ngatur meja, sampai pakai teknik scaffolding, semua itu baru akan benar-benar efektif kalau berangkat dari pemahaman yang akurat. Pemahaman tentang apa persisnya hambatan belajar yang dihadapi anak tersebut. Jadi nggak bisa dipukul rata ya? Nggak bisa sama sekali. Makanya identifikasi dan asesmen yang cermat di awal itu jadi kunci. Tanpa itu kita cuma nebak-nebak. Ini bukan soal nyari satu peluru perak buat semua, tapi soal personalisasi. Berdasarkan kebutuhan nyata yang udah dipetakan. Jadi apa nih kesimpulan besar yang bisa Anda ambil dari pembahasan kita soal sumber penanganan PDBK ini? Jelas banget ya, kuncinya itu adaptasi. Adaptasi, betul. Adaptasi lingkungan, adaptasi materi, adaptasi cara kita ngajar dan komunikasi. Kita udah lihat banyak banget contoh strategi konkret. Dari yang kelihatannya sepele kayak posisi duduk atau cara kita ngomong, sampai yang lebih kompleks kayak ngerancang pembelajaran bertahap atau nyediain alat bantu khusus. Intinya adalah kesadaran bahwa kebutuhan itu beragam, dan tugas kita adalah secara aktif nyari cara buat memenuhi keberagaman itu, bukan malah maksa semua masuk ke cetakan yang sama. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya buat Anda renungkan, prinsip dasar yang kita gali hari ini, yaitu ngenalin hambatan dan beradaptasi, sebenarnya punya relevansi yang jauh lebih luas loh dari sekedar ruang kelas atau dunia pendidikan formal. Oh iya? Gimana tuh? Coba deh pikirin sejenak. Dalam interaksi kita sehari-hari, di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau bahkan di keluarga, gimana ya caranya kita bisa bikin informasi yang kita sampaikan, lingkungan fisik di sekitar kita, atau cara kita komunikasi, itu jadi lebih ramah, lebih aksesibel gitu buat orang lain. Menarik. Mengingat betapa beragamnya cara orang memproses informasi, bergerak, atau berinteraksi dengan dunia. Mungkin ada satu perubahan kecil aja yang bisa Anda coba lakuin hari ini. Untuk bikin lingkungan Anda jadi sedikit lebih inklusif bagi mereka yang mungkin punya cara ada di dunia yang beda dari kebanyakan orang. Terima kasih sudah menonton channel ini.